Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, kali ini kita akan belajar tentang statistika adik-adik. Ya, statistika bagaimana cara membuat frekuensi kumulatif, cara membuat histogram, poligon frekuensi, dan kita akan menghitung banyak siswa yang tingginya lebih besar sama dengan 153, banyak siswa yang tingginya lebih kecil sama dengan 149,5. Ya, dengan data tinggi badan seperti pada tabel. Nah, soal aslinya adalah seperti ini. Ya, hasil pengukuran tinggi badan 32 siswa dari suatu kelas tersusun dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini adalah distribusi frekuensi data berkelompok. Pertanyaan yang A, lengkapilah tabel di atas untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, pertanyaan yang B, gambarlah histogram dan poligon frekuensinya. Yang C, gambarlah objek positifnya. Tentukan banyaknya siswa kira-kira yang tingginya lebih dari atau sama dengan 153 cm. Yang E, tentukan pula banyaknya siswa yang tingginya kurang dari atau sama dengan 149,5. Nah, kita langsung aja. Saya sudah siapkan ya, Excel-nya, datanya sudah saya pindahkan dan kita lengkapi tabelnya. Ya, ini adalah tinggi badan beserta dengan interval-intervalnya. Ini adalah frekuensi semula. Nah, ini tentu saja jumlahnya 32. Ya, nah coba kita hitung. Iya. Ya, 32 siswa. Nah, pertanyaan yang A tadi adalah membuat FKKD, frekuensi kumulatif kurang dari, dan FKLD, membuat frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk membuat frekuensi kumulatif kurang dari, adik-adik perlu menentukan tepi atas dari setiap kelas. Nah, ini tepi atasnya adik-adik tinggal tambahkan saja dengan 0,5. Sehingga jadinya 134,5. Ya, oke, tanda komanya saya pakai tanda titik di sini ya. 134,5. Nah, begitu juga ini adik-adik tinggal tambahkan dengan setengah. Ya, ini juga begitu, tambahkan setengah, seterusnya ya. Nah, supaya cepat ini saya buat rumusannya. Ctrl C. Ya, oke. Ctrl V. Ya, maka dia akan otomatis, sorry, Ctrl Z. Saya akan buat rumusannya, ini pasti sama dengan ini ditambah ya 0,5. Nah, tambah dengan 5. Nah, ini saya akan buatkan rumusan ini berapa? 5 ya, berarti tambah 5 di sini ya. Nah, oke. Jadi tambahkan dengan setengah 13, maka hasilnya 139,5. Begitu seterusnya. Ya, saya percepat. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari? Nah, cara ngebacanya begini adik-adik. Frekuensi kumulatif kurang dari 134,5 ya. Kurang dari 134,5. Berarti datanya kurang dari 134. Berarti 134 ke bawah begitu ya. Nah, frekuensinya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 1. Nah, berarti ini ada isi dengan 1 gitu ya. Nah, selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari 139,5. Nah, berarti kurang dari 139. Berarti data ini ya, data keseluruhan ini ya. Berarti 1 tambah 2. Maka hasilnya adalah 3 ya. Nah, berikutnya frekuensi kumulatif kurang dari 144,5. Nah, berarti lebih kecil dari 144,5. Berarti keseluruhan data di atas ini ya. Maka adik-adik tambahkan semua frekuensi ini. 1 tambah 2 tambah 3. Iya, atau cara cepatnya adalah 3 ditambah 5. Maka didapat 8. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya ya. Ya,
Oke, saya percepat. Ini caranya adalah satunya pindah ke situ. 1 tambah 2 dapat 3. 3 tambah 5 dapat 8. 8 tambah ini dapat 14. 14 tambah ini 24. Ya, 24 tambah ini berarti 30. 30 tambah 2 berarti 32. Nah, begitu ya. Nah, terus frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, adik-adik perlu menetapkan tepi bawah dari ini ya, tepi bawahnya. Ya, tepi bawahnya adalah adik-adik tinggal kurangi aja dengan 1, berapa nih? Dikurang aja dengan 0,5 sehingga jadinya adalah 129,5. 129,5. Ya, ini juga begitu. 135 dikurang dengan setengah. Jadi 134,5. Ya, 134,5. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini akan saya buatkan rumusan supaya cepat. Ya. Nah, tinggal saya copy paste. Ya, oke. Nah, jadi ini 160 dikurang setengah jadi 169,5 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk membuat frekuensi kumulatif lebih dari, kita akan bekerja dari bawah. Nah, lihat ini ya. Ya, jadi caranya ngebaca, banyaknya data yang lebih besar, ya, frekuensi kumulatif lebih dari, banyaknya data yang lebih besar dari 159,5. Artinya lebih dari ini ya, lebih dari atau sama dengan 160. Berarti ini ke atas. Ada berapa? Ada 2. Nah, gitu ya. Terus frekuensi kumulatif lebih dari 154,5. Nah, berarti lebih dari 154 ini ya. Berarti ini ya, keseluruhan dari data ini. Maka adik tinggal tambahkan ini ya. Ya, jadi 8 ya. 2 ditambah 6 adalah 8. Nah, selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari 149. Nah, 149-nya yang mana? Ya, ini tepinya ya, 149,5. Lebih dari berarti ini, dan ini. Berarti adik-adik tambahkan data ini ya, 10 tambah 6 tambah 2. Ya, nah maka cara cepatnya 8 ya, 8 ditambah 10, maka dapat 18. Ya, seterusnya ya, frekuensi kumulatif lebih dari 144,5. Berarti lebih dari 144,5 ya. Ini ya. Nah, berarti tambahkan semuanya Dedek frekuensinya. Ya, cara cepatnya 18 ditambah 6. Itu 24. Ya, begitu seterusnya. 24 ditambah 5, maka dapat 29. 29 ditambah 2 dapat 31. 31 ditambah 1 dapat 32. Nah, demikianlah untuk pertanyaan yang A. Frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ya, oke. Nah, saya tuliskan datanya di sini. Ya, di sini 1, 3, 8, 14, ya 24, 30. Ya, 32. Oke. Nah, ini sekarang saya hapus. Ya, baik. Demikianlah cara membuat frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ya. Nah, coba kita buat ulang sekali lagi. Yang ini berapa tadi? 2 ya. Terus 2 ditambah 6 berarti 8. 8 ditambah 10 berarti 18. Iya, 18 ditambahkan dengan 6 berarti 24. Iya, 24 tambah 5 berarti 29. 29 ditambah 2, 31. Dan ini 32. Nah, demikian Dedek ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah gambarlah histogram dan poligon frekuensinya. Nah, baik. Jadi saya sudah siapkan seperti ini ya, seperti sebelah kanan. Ya.
Histogram dan poligon. Nah, ini merupakan tinggi badan ya. Tinggi badan yang satuannya adalah sentimeter. Sedangkan ini adalah frekuensi ya, frekuensi biasa yang ini. Nah, adik-adik perlu menuliskan untuk membuat poligon, histogram. Histogram dulu ya, adik-adik perlu menuliskan tepi bawah dari 130 ya, tepi bawahnya adalah 129. Nah, ini dia tepi bawahnya. Nah, terus ini tepi atas dari 134 adalah 134,5. Nah, ini dia. Nah, terus frekuensinya 1. Nah, berarti kita bikin diagram batangnya begini ya. Ini frekuensinya 1. Terus untuk data yang kedua, ini tepi bawahnya 134,5. Nah, ini dia. Tepi atasnya 139,5. Nah, ini dia. Frekuensinya 2. Nah, kira-kira begitu dia. Ya. Dan seterusnya, ya ini tepi bawahnya 139,5. Selanjutnya 144,5. Ya, ini dia. Frekuensinya adalah 5. Ya, nah baik. 345. Iya. Nah, gitu ya. Oke, ini 5. Selanjutnya 144,5 udah ya. Terus ini 149,5 dengan frekuensi sebesar 6. Iya, nah naik satu lagi ya. Oke. Nah, ini 6 frekuensinya. Terus ini tepi atasnya 154,5. Nah, ini dia dengan frekuensi 10, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini dia. Ya. Oke, 10. Nah, selanjutnya tepi atasnya 154,5. Nah, ini dia dengan frekuensi 6. Iya, nah begitu. Oke. Nah, selanjutnya tepi atasnya 164,5. Nah, ini dia dengan frekuensi 2. Iya. Oke. Nah, inilah disebut dengan histogram. Jadi yang diagram batang ini disebut dengan histogram. Nah, sedangkan poligon frekuensi itu adalah diagram garis yang dibuat dari titik tengah dari persegi panjang ini. Iya, titik tengah persegi panjang. Oke, nah ini kita bisa buat garisnya. Set. Ya, tinggal dihubungkan saja. Iya, oke. Nah, di sini adik-adik perlu menambahkan satu lagi. Iya, nah boleh begitu ya. Tambahkan satu lagi. Ya. Nah, ini yang berwarna biru ini disebut dengan poligon ya, disebut dengan poligon. Poligon frekuensi. Ya, oke. Ya, saya rasa sudah jelas untuk pertanyaan yang ini tadi. Ya, gambar histogram dan poligon frekuensinya. Nah, berikutnya adalah gambar Ogi positif. Nah, Ogi positif. Kita lihat Ogi positifnya. Ini kita hapus dulu. Iya. Nah, Ogi positif dibentuk dari FKKD. Nah, kenapa disebut Ogi positif? Karena gambarnya naik ya ke atas. Disebut Ogi positif. Nah, dibuat dari pasangan dari tepi ya, tepi kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini nanti sebagai sumbu X-nya, ini sebagai sumbu Y-nya. Ya, ini sumbu X-nya merupakan tinggi badan. Sedangkan ini merupakan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita lihat berapa nih 134 pasangannya 134 pasangannya 1 ya. Katakanlah di sini 1 ya. Nah, ini 1. Kita bikin begitu. Ya. Nah, ya di sini ya. Terus 139,3. Nah, 139 ini 3, katakanlah tiganya di sini ya. Nah, misalnya di sini 3, maka buat pasangannya begini. Ya, titiknya di sini ya. Terus 144
pasangannya 8. Nah, anggap aja 8-nya di sini ya. Iya. Iya, nah berarti titiknya di sini. Terus 149 pasangannya berapa? 14. Nah, misalkan 14-nya katakanlah di sini ya. Oke, 14. Nah, berarti di sini dia. Terus 154,5 pasangannya 24. Nah, 24 misalnya di sini ya, 24. Iya. Nah, bertemu di sini dia. Iya, 154. Nah, di sini. Terus 159 pasangannya berapa? 30. Nah, misalnya ini 30-nya di sini. Ya, berarti ketemunya di sini ya. Nah, itu. Ya, oke. Terus 164,5 pasangannya adalah 32. Nah, ini dia 32. Iya, nah pasangannya di sini dia. Nah, silakan ada dihubungkan ini ya. Ya, dihubungkan titik-titik tersebut, maka dapatlah ogib positif atau ogib naik. Nah, gitu ya. Nah, ini diteruskan sedikit ya, tepinya. Iya. Nah, ini disebut dengan ogib positif atau sering disebut dengan ogib naik. Ya, yang dibentuk dari uh, tepi kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, oke, frekuensi ogib negatif tidak ditanyakan, tapi saya terangkan juga supaya adik-adik mengerti. Nah, ini akan saya hapus. Nah, ogib negatif itu dibuat dari FKLD, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, mari kita buat pasangannya 129,5 ini ya, frekuensi kumulatif lebih dari 1329 pasangannya 32. Nah, ini 32-nya. Ya, sini berarti. Terus 134 pasangannya berapa? 134,5 pasangannya 31. Nah, anggap aja di sini 31-nya. Ya. Terus 139, 29. Nah, anggap aja di sini 29. Nah, berarti dia di sini. Terus 144. Nah, 144 dia adanya di 24. Nah, misalnya di sini ya. Oke. Terus 149. Nah, 149 di 18 ya, misalnya di sini boleh, di sini boleh, terserah dia ya. Ini tadi berapa ya? 24 ya. Nah, ini misalnya katakanlah di sini ya. Oke. 18 ya tadi. Oh, 18 ya, kira-kira di sinilah ya, 18. Nah, terus 154 pasangannya 8. Nah, misalnya 8-nya di sini ya. Ya. Terus 159. Ya, 159 ini pasangannya 2. Nah, misal ini 2 ya. Oke. Nah, tinggal dihubungkan. Iya. Oke. Nah, hubungkan. Iya. Nah, begitu ya. Nah, inilah disebut dengan ogib negatif. Atau sering disebut dengan ogib turun. Ya, baik, demikian cara membuat ogib naik dan ogib turun yang didapat dari titik tengah kelas, titik tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Ya, baik, saya rasa udah cukup yang ini. Pertanyaan selanjutnya tentang apa nih? Ya, ogib sudah. Tentukan banyaknya siswa. Kira-kira ya yang tingginya lebih dari atau sama dengan 153. Ya, tingginya 153. Nah, baik, akan saya hitung di sini. Ya. Mari kita lihat 153 adanya di mana, Adik-adik? 153 adanya di sini ya. Nah,
Ini kalau kita pecah ya. Jadi kalau kita tulis 150, 151, 152, 153, 154 begitu ya. Nah, berarti ada berapa nih data? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Nah, jadi ini boleh kita katakan panjang kelasnya 5 gitu ya. Nah, ini 10 ya. Nah, sekarang kita bagi 10-nya dengan 5 ya, 10 dibagi 5. Oke, 10 kita bagi dengan 5, maka dapat 2. Nah, kita katakan tinggi badan 150 ada sebanyak 2. Jadi ini juga sebanyak 2 ya. Ya, frekuensinya 10, kita anggap datanya menyebar merata seperti ini. Nah, berarti tingginya lebih dari atau sama dengan 153, ada sebanyak ya 2 ditambah 2, terus ditambah ini ya, ditambah 6 ditambah 2 gitu ya. Nah, berarti totalnya adalah ya 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2. Iya. Maka hasilnya dapat berapa ini? Iya, 12 ya, 12 orang. Yang tingginya 153 ke atas. Ada sebanyak 12 orang. Seperti ini adik-adik ya. Nah, baik, sudah cukup jelas yang D ya. Yang D sudah cukup jelas. Selanjutnya saya akan bahas yang E. Tentukan pula banyaknya siswa yang tingginya kurang dari atau sama dengan 149,5. Nah, adik-adik lihat 149,5 adanya di sini ya. Nah, 149,5. Kurang dari, nah kurang dari atau sama dengan 149,5. Nah, berarti yang dimaksud adalah data yang ini ya. Nah, iya. Berarti yang ini adik-adik. Nah, tinggal ditambahkan saja. Ini tambah 1 ditambah 2 tambah 5 ditambah 6 begitu ya. Maka jawabannya berapa? Ya, ini 3 tambah 11 ya. Ini 11, ini 3, maka totalnya ada sebanyak 14. Nah, berarti ini jawabannya adalah 14 orang. Nah, baik adik-adik, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya adik-adik tetap terhubung dengan channel saya. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.